Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Pare-Pare, tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Drianti Sulaiman. Dan pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan dan menyamakan kualitas guru mengaji di Kota Pare-Pare, pemerintah kota menggelar pelatihan qiraah Al-Quran yang diikuti oleh sekitar 120 guru mengaji TK, TPA, dan guru mengaji peduli. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Pare-Pare melalui bagian Kesra bekerja sama dengan BKPRMI menggelar pelatihan qiraah Al-Quran bagi guru mengaji. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari Pare-Pare pada Sabtu kemarin. Kepala Bagian Kesra Setdako Pare-Pare Wahyuni Kholik menjelaskan, pelatihan yang diikuti 80 orang guru mengaji TKA atau TPA dan 40 orang guru mengaji peduli ini dilakukan untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas guru mengaji baik TKA atau TPA maupun guru mengaji peduli. Jadi untuk guru mengaji TPA TKA, pelatihan yang dilaksanakan untuk menambah wawasan, ya, terutama dalam penerapan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Kemudian untuk guru mengaji TPA itu juga akan disamakan pengajarannya di antara guru mengaji TPA dan guru mengaji peduli. Karena selama ini ada keluhan dari orang tua bahwa anak-anak mereka yang belajar mengaji di guru mengaji kampung itu kadang-kadang qiraahnya yang kurang bagus, sehingga dari dasar itulah kami mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya diadakan pelatihan khusus untuk para guru mengaji sebagai agar mereka bisa sama-sama sistem pengajarannya sama, tidak ada perbedaan antara guru mengaji TPA, TKA dan guru mengaji PKA. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Pare-Pare diwakili Asisten 1 Aminah Amin menghadirkan sejumlah pemateri kompeten seperti pembina Forum Kajian Cinta Al-Quran yang juga Ketua TPPKK Pare-Pare Haja Erna Rashid Taufan, Pengurus BKPRMI Sulawesi Selatan Haja Nur Sida Rauf, Ketua FKCA Haji Muhammad Nasir Sadu, Guru Tilawah Masjid Agung atau Imam Masjid Agung Haji Sudirman Semak, dan Ketua BKPRMI Pare-Pare Amir Said. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Polres Pare-Pare kembali menggelar vaksinasi dosis 2. Kali ini vaksinasi yang dilakukan menyasar kelompok pelajar dan mahasiswa. Vaksinasi ini merupakan lanjutan dari vaksin sebelumnya yang dilaksanakan di Umpar yang menyasar 3.000 orang. Gerai Vaksin Presisi Polres Pare-Pare kembali menggelar vaksinasi dosis kedua. Kali ini vaksinasi menyasar pelajar dan mahasiswa yang dilaksanakan di Baruga Pratista Polres Pare-Pare. Kaurkes Polres Pare-Pare Aibda Bese Fatmawati mengatakan, vaksinasi untuk dosis kedua merupakan lanjutan dari vaksin dosis 1 yang sebelumnya dilaksanakan di Umpar yang menyasar 3.000 orang. Ia menjelaskan dalam prosesnya peserta vaksinasi dibagi menjadi 3 kelompok. Hal itu untuk menghindari kerumunan sebagai upaya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Vaksinasi dosis 1 untuk kelompok masyarakat umum telah dilaksanakan. Mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober nanti digelar lagi untuk kelompok pelajar. Dan pada 28 Oktober hingga Sabtu 29 Oktober, giliran kelompok mahasiswa yang bakal menjalani vaksinasi. Kita layani pelajar lagi. Terus hari yang 2 terakhir, kita kembali melayani mahasiswa. Dalam pelayanan ini kami tetap mempedomai protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Vaksinasi dimulai pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Kota Pare-Pare untuk menghadiri pelaksanaan Focus Group Discussion bersama dengan beberapa stakeholder di Kota Pare-Pare. Pihaknya mengaku akan memberikan dukungan untuk memajukan perekonomian di Kota Pare-Pare di bidang kepelabuhanan. Berikut informasi selengkapnya. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang investasi dan infrastruktur, Sukriansyah S. Latif berkunjung ke Kota Pare-Pare.
Kehadirannya dalam rangka pelaksanaan Forum Group Discussion atau FGD yang digelar harian Parepos bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP, dan PT Pelindo 4 di Lagota Cafe and Resto. Dalam FGD ini juga menghadirkan Kepala KSOP Parepare Triono, General Manager PT Pelindo Parepare Sardi, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, dan dipandu Direktur SDM Fajar Holding yang juga Asesor Dewan Pers Suwardi Tahir membahas terkait pembangunan ekonomi melalui jasa kepelabuhanan. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang investasi dan infrastruktur, Sukriansyah S. Latif mengatakan hasil dari FGD yang dilaksanakan ada berbagai macam masalah mencuat, salah satunya terkait kepelabuhanan yang jadi pendongkrak pembangunan ekonomi. Sukriansyah yang juga Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim ini mengatakan, bersama seluruh stakeholder di Parepare, pihaknya memberi dukungan dan akan meningkatkan peran untuk kemajuan perekonomian di bidang kepelabuhanan, di antaranya dermaga, jalan, kawasan industri Parepare dan sekitarnya atau KIPAS, termasuk pasar induk beras yang secepatnya akan dibenahi. Dermaga, jalan, kemudian kawasan industri, KIPAS ya, kawasan industri Parepare dan sekitarnya, kemudian bagaimana juga dengan pusat perberasan, induk perberasan PIB, ini semua harus dibenahi karena semua itu sebagai pendukung untuk majunya perekonomian di Parepare ini. Jadi disampaikan ada beberapa yang sederhana, misalnya masalah kren ya, kren darat ini masih kurang, bahkan mungkin tidak ada, jadi ini segera untuk dicarikan jalan keluarnya, karena kalau ship kren kan itu ada dari kapalnya langsung ya, tapi kalau kren darat ini yang mengangkut barang itu yang biasanya masih kesulitan. Beda kalau di Makassar kan sudah ada ship krennya itu. Nah, termasuk tadi jalan, kemudian termasuk pelayanan dari pelabuhan yang masih diperlukan oleh masyarakat. Kita bagaimana caranya memperbaiki semua ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPRD Parepare kembali melanjutkan pembahasan terkait 3 rancangan peraturan daerah yang sebelumnya dibahas. Ranperda terkait hukum, kebudayaan, dan pajak ini telah masuk babak mendengarkan tanggapan fraksi. 6 fraksi di DPRD Kota Parepare memberikan tanggapan atau jawaban atas pendapat Wali Kota Parepare terhadap 3 ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, masing-masing tentang bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare di ruang rapat paripurna DPRD pada Senin 25 Oktober 2021. Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH, didampingi Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati PSOS dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Pasal 120 Ayat 1 C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 16 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-76, masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara sebagai berikut. Adapun juru bicara fraksi dari 6 fraksi yang ada diawali dengan fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya Haja Indria Sari Husni Eskom. Fraksi kami menjelaskan bahwa ranperda ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota sejalan dengan apa yang kami harapkan, di mana untuk penyempurnaan ketiga ranperda ini diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif dan pengkajian secara cermat dengan melibatkan stakeholder dan tenaga ahli yang berkaitan dengan ketiga ranperda ini, sehingga ketiga ranperda ini nantinya dapat sesuai dengan asas pembentukan perundang-undang yang berlaku yang mengedepankan asas manfaat dan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi sehingga perda ini nantinya tidak berdampak hukum di kemudian hari. Dari fraksi Fakar Indonesia dengan juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Sebelum fraksi kami menyampaikan tanggapan atas pendapat Wali Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum, perlu kami sampaikan bahwa inisiatif untuk melahirkan peraturan daerah tentang bantuan hukum ini dilandasi adanya delegasi langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional penerima bantuan hukum, khususnya orang atau kelompok orang miskin di Kota Parepare yang mengalami kesulitan mengakses keadilan karena terkendala pembiayaan. Fraksi kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Wali Kota Parepare atas pengajuan rancangan peraturan daerah ini, dan fraksi kami mengapresiasi upaya pemerintah Kota Parepare yang telah melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakat. Terkait permasalahan belum tersedia pengacara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang. Dr. Anda Haja Asmawati Zainuddin dari fraksi Nasdem. Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Parepare menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sambutan dan harapan Wali Kota Parepare sebagaimana yang tertuang dalam pendapat Wali Kota Parepare yang telah disampaikan di hadapan rapat paripurna Dewan terkait dengan diusulkannya 3 rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD Kota Parepare masing-masing tentang bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah dengan fungsi yang berbeda dengan eksekutif, DPRD juga sering menjadi tempat bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi untuk menyampaikan aspirasinya. Dan sebagai bentuk responsif dan aspirasi yang diterima tersebut menjadi akumulasi yang akan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah agar lebih memiliki kekuatan dan payung hukum yang sekaligus berkesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Hadirin yang kami hormati. Dari fraksi Demokrat dengan juru bicara Haji Bambang Nasir SH. 1. Perda tentang bantuan hukum. Terima kasih atas saran Wali Kota Parepare bahwa pada pembahasan selanjutnya melibatkan stakeholder terkait. Pada dasarnya, fraksi kami sependapat dengan Bapak Wali Kota untuk melibatkan pakar hukum, lembaga bantuan hukum, praktisi hukum dalam pembahasan selanjutnya. Juga terkait dengan usulan Bapak Wali Kota agar tetap memperhatikan muatan lokal karena dianggap sangat penting dalam pembentukan perda yang implementatif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fraksi Demokrat anggap bahwa dalam pembahasan nantinya bersama pakar hukum, lembaga bantuan hukum, praktisi hukum, apabila ada muatan lokal yang dianggap perlu dimasukkan dalam raperda tersebut agar diusulkan dalam pembahasan nantinya. Penyelenggara bantuan bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dari fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicaranya Muhammad Yusuf Lapana SH. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra untuk menyampaikan tanggapan jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota Parepare terhadap 3 raperda inisiatif DPRD pada hari ini. Sebagaimana diketahui dalam tataran yang lebih teknis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa perda merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1, angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara substansial mengatur bahwa perda baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, dengan persetujuan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Dari fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Namri Nasir. Perkenankan kami atas nama fraksi Bintang Demokrasi DPRD Kota Parepare menyampaikan bahwa tanggapan dan saran yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Parepare yang disampaikan pada rapat paripurna pendapat Wali Kota Parepare terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kota Parepare tentang bantuan hukum kebudayaan pajak parkir sebagai berikut. Penyelesaian permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok masyarakat tidak mampu dan benar-benar bukan pelaku kejahatan di Kota Parepare yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Parepare. Ini merupakan tanggung jawab semua pihak, mengingat salah satu hak dasar warga negara yang didapatkan oleh konsultasi adalah persamaan dan hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas tentu menyulitkan posisi mereka terhadap hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Minggu 24 Oktober kemarin, anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare menggelar sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang LPPL TV Peduli Parepare yang diharapkan kehadirannya menjadi corong untuk mendapatkan informasi yang sehat agar masyarakat dapat terhindar dari berita-berita hoaks. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare Muhammad Yusuf Lapana SHI menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL TV Peduli Parepare yang dilaksanakan di KVN Resto Lagota, Kilometer 2 Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Minggu 24 Oktober 2021. Dalam sosialisasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut, legislator Partai Gerindra ini mengharapkan dengan hadirnya LPPL TV Peduli di Kota Parepare, warga masyarakat dapat mendapatkan informasi lebih efektif, lebih komprehensif, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berita-berita hoax. Warga Kota Parepare ini, kali ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya TV Peduli ini, tentu kita sebagai warga Kota Parepare bisa mengakses informasi-informasi yang ada. Dan kita memang berharap dengan keberadaannya TV Peduli ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lebih efektif, lebih komprehensif, sehingga masyarakat ini tidak bingung ketika ada sesuatu yang terutama berita-berita hoax. Karena salah satu memang tujuan juga kita harapkan nanti TV Peduli ini bisa mengkanter setiap informasi-informasi yang hoax dan di masa digitalisasi ini di media sosial ini kita banyak mendengarkan informasi-informasi yang hoax. Dan salah satu contohnya kemarin itu ada yang sampaikan kepada saya, Pak, bahwa ada Sementara itu, Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Parepare Nasaruddin STMSI pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa sesuai yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL TV Peduli Parepare memberikan pelayanan informasi penyiaran sehat, kontrol maupun media sosial, serta melestarikan kebudayaan bangsa untuk seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi LPPL TV Peduli. TV Peduli yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan sosial seluruh lapisan masyarakat. Kemudian fungsinya adalah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik, kemudian pembinaan dan pelaksanaan administrasi, serta sumber daya LPPL TV Peduli. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melakukan evaluasi pada sekolah yang menjadi pilot proyek pemberlakuan pembelajaran tatap muka selama 2 minggu terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rencananya akan menambah beberapa sekolah yang bakal melakukan pembelajaran tatap muka. Sukses dengan 6 sekolah yang menjadi pilot proyek pembelajaran tatap muka,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare merencanakan akan menambahkan beberapa sekolah lagi yang bakal menjadi pilot project pembelajaran tatap muka berikutnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris bahwa penambahan sekolah yang bakal menjadi pilot project ini setelah timnya melakukan evaluasi selama 2 minggu pergelaran tatap muka di 6 sekolah yang menjadi pilot project. Sebelumnya, ke-6 sekolah ini dinyatakan sukses melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, pihak Dinas Pendidikan akan terus melakukan pemantauan hingga nantinya PTM ini dilakukan di semua sekolah yang ada di Kota Parepare. Untuk itu, Arifuddin mengharapkan semua sekolah bisa mempersiapkan untuk mencontoh sekolah-sekolah yang telah menjadi pilot project PTM saat ini. Hari Jumat kemarin, kami lakukan evaluasi rapat dan kita sepakati untuk mengusulkan tambahan lagi. Walaupun sampai sekarang belum ada petunjuk pimpinan, ini kan sudah masuk minggu ketiga anak-anak bersekolah awal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada petunjuk pimpinan memperbolehkan kami untuk menambah sekolah yang melakukan PTM secara bertahap. Artinya bertahap, walaupun misalnya 50 sekolah mau, tentu kami lihat dulu asesmen mana yang paling siap. Baru kita karena ini kan tidak boleh gegabah bahwa langsung semua lagi sekolah harus dilakukan setelah 6 ini dianggap berhasil. Tentu di sekolah lain itu harus siap mencontoh pilot project ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacu Kiki Barat menggelar pertemuan lintas sektor untuk memaksimalkan pusat layanan keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah yang berada di KUA Bacu Kiki Barat. Berikut informasi selengkapnya. Baru-baru ini Kepala Kantor Urusan Agama Bacu Kiki Barat menggelar pertemuan lintas sektoral di kantor KUA. Turut hadir dalam kegiatan ini, Camat Bacu Kiki Barat, Kapolsek, dan Ramil, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Lurah dan Kepala Puskesmas. Kepala KUA Bacu Kiki Barat menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka memaksimalkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah yang ada di Kantor Urusan Agama Bacu Kiki Barat yang kembali diberikan kesempatan untuk melaksanakan proyek kegiatan Keluarga Sakinah untuk kedua kalinya. Hanya ada 10 KUA di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipercayakan proyek ini, salah satunya KUA Bacu Kiki Barat. Amir Said berharap, melalui pertemuan ini, kedepannya Pusat Layanan Keluarga Sakinah bisa terlaksana sesuai harapan dan semua lintas sektor yang terlibat dapat memberikan pembinaan terhadap keluarga-keluarga yang telah menjadi peserta pada saat ini. Di sini dibicarakan terkait dengan kerjasama dalam rangka kegiatan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau yang disingkat dengan Pusaka Sakinah. Berhubung karena tahun ini KUA Bacu Kiki Barat diberikan kesempatan untuk melaksanakan proyek kegiatan Keluarga Sakinah yang kedua kalinya, yang sebelumnya tahun lalu sekitar bulan November yang lalu, dan tahun ini kembali diberikan kepercayaan sebagai pelaksana proyek Pusat Keluarga Layanan Sakinah, yang mana kita pahami bersama bahwa proyek ini hanya 10 yang dipercayakan KUA Sulawesi Selatan, dan salah satu diantaranya adalah KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat. Oleh karena itu kami panggil semua lini sektor yang terkait dengan Pusaka Sakinah dengan harapan bahwa Pusaka Sakinah ini bisa terlaksana sesuai dengan kita harapkan, dan semua lini sektor bisa bertanggung jawab atas kegiatan ini. Dan sekaligus Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap rumah warga yang ada di Kecamatan Ujung. Kejadian kebakaran ini diduga karena hubungan arus pendek. Kebakaran rumah kembali terjadi. Satu rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, hampir ludes terbakar pada Senin siang. Beruntung petugas pemadam kebakaran sigap tiba di lokasi kebakaran hingga api tidak sampai merambat menghanguskan isi rumah.
Terlihat petugas damkar berjibaku naik ke atas atap rumah untuk memadamkan api, hingga api cepat dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi diduga hubungan arus pendek listrik bagian samping rumah. Bahwa ada kebakaran di sampingnya Money Changer. Jadi kami langsung ke evakuasi bahwa betul ada kebakaran. Pak, dari hasil penyelamatan tadi di mana Pak yang kebakar? Jadi kami selamatkan rumah 1 beserta korban. Untuk ada korban jiwa. Jadi kami sempat dulu keluarkan dulu pemilik rumah, baru kita lakukan pemadaman kebakaran ya. Iya. Tadi saya lihat berjibaku di atas. Iya, kita baru jauh apa adanya. Kelengkapan di damkar tidak lengkap, kita safety, makanya untuk memadamkan api dengan manual. Dugaan sumber api di mana tadi? Sumber api di listrik di rumah adanya ini. Oh, di atas atap ya? Iya, di atas atap. Jadi dugaan sementara listrik. Konsleting listrik. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program berita maupun program talk show persembahan dari TV Peduli. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.